Halo teman-teman semua, selamat datang. Selamat pagi buta. Pada kali ini saya mau berbicara soal ada atau tidak adanya Tuhan. Kan sering sekali dalam berbagai macam perdebatan soal eksistensi Tuhan, orang menggunakan argumen untuk membuktikan ataupun menyangkal keberadaan Tuhan. Ada banyak sekali argumen. Misalnya argumen yang paling populer untuk di era modern ini adalah argumen kalam kosmologi argumen punyanya William Lane Craig yang terinspirasi dari Imam Al-Ghazali, yang menyatakan segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki sebab, alam punya permulaan, oleh karena itu alam punya sebab gitu. Dan kemudian nanti berdasarkan berbagai macam argumen tambahan lain, sebab itu bersifat personal, maha kuasa dan cerdas dan sebagainya gitu. Itu kalam kosmologi argumen ya. Ada juga argumen lain, misalnya 5 jalan Aquinas ya. Ada argumen dari gerak, argumen dari sebab akibat. Ada juga argumen ontologis dari Anselmus ya. Argumen kontingensi seperti dari Ibnu Sina ya. Dan berbagai macam jenis argumen yang lain untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Jadi kebanyakan dalam diskursus filsafat agama ataupun dalam diskursus teologi, orang itu kebanyakan hanya berbicara soal argumen untuk membuktikan keberadaan Tuhan atau tidak gitu. Nah, sedangkan saya sebagai pribadi, saya lebih menyukai daripada membicarakan soal kebenaran dari argumen-argumen tersebut, saya lebih menyukai membicarakan bahasa yang digunakan untuk membicarakan Tuhan. Jadi sebagai contoh begini, misalnya kalam kosmologi argumen tadi ya, segala yang memiliki permulaan memiliki sebab, alam memiliki permulaan, oleh karena itu alam memiliki sebab. Nah, dibandingkan saya membahas soal premis-premisnya, apakah premisnya itu benar atau tidak, saya lebih tertarik bertanya soal apa yang dimaksud dengan permulaan dan dalam pengertian apa alam disebut sebagai sesuatu yang punya permulaan. Kan segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki sebab. Nah, permulaan itu apa sih maksudnya? Saya lebih suka bertanya seperti itu daripada menganalisis premisnya itu sendiri apakah benar atau tidak. Saya lebih suka bertanya soal itu maksud dari kata permulaan itu apa sih, dan dalam pengertian apa alam ini dikatakan punya permulaan gitu. Saya lebih suka membicarakan hal seperti itu. Nah, hal yang sama itu berlaku bagi Tuhan ya. Dibandingkan menganalisis berbagai macam argumen soal keberadaan Tuhan ya, saya lebih menyukai mempertanyakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan ada, apa itu ada, dan dalam pengertian apa Tuhan itu disebut ada. Jadi asumsikan Tuhan itu adalah, asumsikan Tuhan ada. Oke, kita terima Tuhan itu ada gitu. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan ada itu? Ketika kita mengatakan sesuatu itu ada, apa pengertian ada itu? Dan dalam pengertian apa Tuhan disebut ada? Ya, kalau kita menggunakan kalau kita membaca beberapa literatur, ada itu kan didefinisikan dalam 3 hal ya. Pertama, sesuatu ada dalam pengertian empirik, misalnya batu, gunung, atau diri kita sendiri ya. Ini ada dalam pengertian empirik karena bisa diindra, bisa disentuh, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba gitu. Nah, apakah Tuhan disebut ada dalam pengertian empirik seperti ini? Tentu bukan kan? Tentu teman-teman yang beragama atau teman-teman yang percaya Tuhan akan mengatakan, oh enggak, Tuhan tidak dapat disebut ada dalam pengertian empirik. Oke, kalau begitu dalam pengertian kedua, sesuatu disebut ada dalam pengertian subjektif, seperti mimpi misalnya, atau khayalan, atau misalnya
penderita skizofrenia mendengar suara-suara misalnya. Nah, itu juga sesuatu yang ada bagi mereka. Mimpi itu ada bagi orang yang bermimpi. Suara-suara yang halusinasi itu ada bagi penderita skizofrenia. Tapi bagi kita yang normal, bagi kita yang nggak bermimpi, yang nggak lagi tidur, semua itu nggak ada. Maka itu semua disebut ada sebagai sesuatu yang subjektif. Nah, apakah dalam pengertian kedua ini Tuhan disebut ada? Tentu teman-teman yang percaya Tuhan juga akan mengatakan, oh enggak, Tuhan nggak disebut ada dalam pengertian yang kedua ini. Oke, kalau begitu dalam pengertian yang ketiga, yaitu sesuatu disebut ada karena dia disepakati ada. Jadi disebut dia sesuatu yang ada sebagai konstruksi sosial. Dia ada karena kita sepakati sebagai ada. Contohnya negara misalnya. Negara itu kan dia nggak punya wujud empirik. Ya. Mana wujud empiriknya negara? Kalau teman-teman ngasih tunjuk bendera misalnya atau simbol Garuda misalnya, lah itu kan simbol negara. Negaranya mana? Atau teman-teman ngasih tunjuk wilayah kekuasaan, ya itu kan wilayah kekuasaannya. Negaranya mana gitu loh. Atau teman-teman ngasih tunjuk penduduknya loh itu kan penduduk. Negaranya loh mana? Ya pada akhirnya negara itu tidak punya wujud empirik. Tapi dia juga bukan suatu yang sifatnya subjektif. Karena kita semua sepakati dia ada. Nah maka negara itu ada sebagai satu yang bersifat konstruksi sosial. Dia ada karena kita sepakati dia ada. Nah apakah dalam pengertian ketiga ini Tuhan disebut ada? Jadi Tuhan disebut ada ya karena kita sepakati ada. Ya tentu saya yakin teman-teman yang bertuhan akan menolak juga gitu. Gak mungkin Tuhan disebut ada dalam pengertian konstruksi sosial. Nah disinilah problemnya muncul. Kalau Tuhan disebut ada bukan dalam pengertian empirik, bukan dalam pengertian subjektif, dan bukan dalam pengertian konstruktif, lantas Tuhan disebut ada dalam pengertian apa? Ini yang menjadi pertanyaannya. Ya, kalau teman-teman mengatakan bahwa Tuhan itu ada, tapi adanya Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami, maka teman-teman terjebak dalam apa yang disebut semantic meaningless. Pada sesuatu yang dapat dibahasakan tetapi tidak memiliki makna apapun. Saya juga bisa mengatakan hal yang sama. Tuhan itu buang air besar misalnya. Tapi buang air besarnya Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Kan sama saja. Ya, itu sama saja sebagai sesuatu yang disebut tidak dapat dipahami oleh manusia, berarti ya sama-sama kalimat yang tidak bermakna begitu. Kalau teman-teman menganggap itu kalimat penghinaan, begitu juga dong harusnya kalimat sebelumnya ada tapi tidak dapat dipahami oleh manusia, harusnya itu juga teman-teman sebut sebagai penghinaan dong. Atau misalnya saya dapat menyebut Tuhan itu juga makan dan minum, tapi makan dan minumnya Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia misalnya. Kan itu sama saja seperti ada, tapi adanya adalah sesuatu yang ada dalam pengertian yang tidak dapat dipahami oleh manusia gitu. Nah, ini problemnya di sini, ya. Ini terlepas dari argumen-argumen yang ada, ya. Argumen-argumen yang selama ini dipaparkan untuk membuktikan keberadaan Tuhan, ya. Terlepas dari semua itu, kita sudah mengasumsikan dari awal bahwa Tuhan itu ada. Kita sudah asumsikan dari awal Tuhan itu ada. Yang sekarang kita tanyakan itu adalah dalam pengertian apa dia disebut ada. Kalau dia disebut ada dalam pengertian yang tidak dapat dipahami, maka tadi teman-teman sama saja terjebak dalam ketidakbermaknaan kalimat, semantic meaningless. Kalimat ya sesuatu yang dapat diungkapkan, dapat dinyatakan, tetapi dia nggak punya makna apapun. Sama aja kayak Tuhan itu bisa makan dan minum, tapi makan dan minumnya Tuhan tidak dapat dipahami oleh manusia. Ya sama aja dengan kayak gitu. Nah itu loh poinnya. Nah disinilah letak masalahnya, ya, dimana kajian-kajian teologis sering sekali terjebak dalam semantic meaningless. Begitu pula ketika ada orang menyatakan, ya misalnya orang ateis ya, menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu juga pertanyaannya, oke, asumsikan Tuhan tidak ada. Sekarang pertanyaannya muncul, apa itu tidak ada? Dan dalam pengertian apa sesuatu itu disebut tidak ada? Misalnya tadi, negara.
Negara jelas tidak ada dalam pengertian empirik, tapi dia ada dalam pengertian konstruktif. Nah, Tuhan disebut tidak ada ini dalam pengertian seperti apa? Kalau dia disebut tidak ada dalam pengertian yang empirik, ya bisa saja dia ada dalam pengertian konstruksi sosial. Kan begitu. Jadi ada dan tidak ada ini definisinya apa gitu loh. Dan ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada atau Tuhan itu tidak ada, dalam pengertian apa kita menyebut dia ada atau tidak ada ini? Nah, kalau saya pribadi, saya adalah agnostik. Ya, bagi saya ada atau tidak adanya Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat atau belum dapat diketahui. Ya, karena saya belum melihat definisi yang jelas terkait ada dan tidak ada, dan dalam pengertian apa sesuatu itu disebut ada atau tidak ada. Demikian, terima kasih.